Terima kasih Bapa, saatnya bagi kami membuka hati pikiran untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah jalan dan juga terang. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hendak untuk menyampaikan firman-Mu ini. Mari Engkau urapi, oh Tuhan, jalan pikiran hamba-Mu. Demikian juga kata demi kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapi, supaya ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, firman-Mu oh Tuhan boleh tertanam di dalam hati yang subur, di dalam hati yang baik. Dengan demikian oh Tuhan, umat-Mu disegarkan, umat-Mu bertumbuh, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, sebagaimana pengaturan yang telah kita sepakati, bahwa setiap minggu selalu berbeda tema pelayanan, kita telah memutuskan bahwa setiap minggu pertama adalah minggu penyembahan, minggu kedua adalah minggu persekutuan, minggu ketiga adalah minggu pemuritan, maka minggu keempat adalah minggu pelayanan. Sehubungan pada hari Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2020 ini jatuh pada minggu keempat, maka pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang hendak kita simak, yang hendak kita nikmati adalah berbicara tentang pelayanan. Oleh karena itu, saya mengambil tema yang kita dengar pada hari ini, bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang terbaik. Baiklah, kita akan buka perikop kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku bekerja seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu dan juga selalu membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita lihat dan juga dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa ketika Yesus sedang melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya, tibalah dia di sebuah kampung. Lalu Marta menerima Yesus masuk ke rumahnya. Ketika Yesus sudah masuk ke rumah, ternyata Marta ini memiliki saudara perempuan yang bernama Maria. Begitu Maria melihat Yesus ada di rumah mereka, Maria pun langsung duduk dekat kaki Yesus. Terus dia mendengarkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Sementara Marta rupanya begitu dia lihat dan juga Yesus telah ada di rumah itu, dia langsung berpikir pelayanan yang terbaik yang mungkin dapat menyenangkan hati Tuhan, yang dapat menyukakan rombongan Tuhan, yaitu termasuk murid-murid yang ada di rumah itu. Lalu Marta pun mulai sibuk dengan kesibukan mempersiapkan minuman, mempersiapkan makanan, apa saja kira-kira yang bisa dihidangkan. Ternyata di dalam persiapan, karena memang dilakukan sendirian, rasa lelah itu tiba atau sedang dirasakan oleh Marta. Ketika Marta ini merasa capek, merasa lelah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, maka dia pun datang menyampaikan keluhannya kepada Yesus dengan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Aku melayani sendirian. Suruhlah saudaraku untuk membantu aku." Tetapi ketika Yesus mendengar keluh kesah yang disampaikan oleh Marta, Yesus pun berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya." Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, apa saja yang diambil oleh Maria yang dikatakan itu menjadi pilihan yang terbaik? Ternyata saudaraku, sikap Maria untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan adalah sikap yang terbaik.
Dibanding dengan sikap Marta yang mungkin secara lahiriah saudaraku, sikap Marta ini tentunya adalah sikap terpuji, di mana kalau ada tamu datang ke rumah seseorang, amatlah tepat dan amatlah baik apabila si tuan rumah itu menyibukkan diri untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Tetapi di hadapan Tuhan rupanya bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Demikian juga saudaraku dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini. Kita tidak pernah terpikir kalau wabah virus corona semacam ini adalah virus yang sangat membahayakan dan mematikan. Sampai keputusan yang diputuskan oleh pemerintah adalah supaya setiap orang menjauhi pertemuan-pertemuan keramaian. Sampai yang diinginkan oleh pemerintah, baik bangsa-bangsa di seluruh dunia, kiranya mengurung diri di rumah masing-masing. Hanya dengan cara itu, penyebaran virus corona ini dapat dihentikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa arti kejadian ini bagi kehidupan kita pada saat ini? Mungkin selama ini sebelum ada virus corona yang sangat menakutkan semacam ini, kita lebih bersikap mungkin seperti Marta, di mana kita lebih menyibukkan diri, waktu, tenaga, pikiran lebih tersita hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani kita, sehingga terlupakan kebutuhan rohani kita. Ternyata sebagai makhluk roh, makhluk ciptaan Tuhan, bahwa ada kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini, yaitu kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, sekalipun saudara-saudara sedang berada pada saat ini di rumah masing-masing, mari kita lihat hikmah apa yang terbaik. Ternyata Tuhan Yesus mau inginkan supaya setiap umatnya lebih mengevaluasi, mengintrospeksi diri masing-masing, supaya setiap orang berpikir akan kebutuhan kerohanian. Apa itu kebutuhan kerohanian kita? Pemenuhan kebutuhan rohani kita ketika kita dekat kepada Tuhan, dekat kepada kebenaran firman Tuhan, dekat berdoa kepada Tuhan, dan juga kita dapat mendekatkan diri lewat yaitu keinginan mengangkat pujian memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Maria tentu itulah sesuatu yang kita butuhkan, karena yang dilakukan oleh Maria itu berbicara tentang pemenuhan kebutuhan rohani. Demikian juga apa yang dikerjakan oleh Marta tentunya sesuatu yang kita butuhkan, karena apa yang dilakukan oleh Marta itu berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi antara kebutuhan rohani dan jasmani bagaikan kedua kaki kita ini. Kedua kaki kita apabila sehat, maka dapatlah kita melangkah atau berjalan bahkan berlari tentu dengan baik. Tetapi apabila salah satu kaki ini mengalami gangguan, cacat atau mungkin tidak dapat bergerak, tentu langkah kita ibarat orang yang melangkah dengan pincang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin Tuhan melihat dari surga bagaimana keadaan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahwa hari-hari yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan itu terlalu banyak, mungkin hanya tersita hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dengan ada kebijakan pemerintah pada saat ini, diharapkan kita supaya masing-masing hendaknya ada di rumah masing-masing. Mari engkau sebagai seorang bapa manfaatkan kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu, mulai yaitu mengenali Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, mulai yaitu mengenali Tuhan lewat pujian, mengenali Tuhan lewat doa. Karena apa? Apabila persekutuan hubunganmu dengan Tuhan sudah dapat tertata dengan baik, engkau menjadi berkat bagi istrimu, engkau menjadi berkat bagi anak-anakmu, engkau menjadi seorang suami yang dapat dibanggakan oleh istri dan juga anak-anakmu, engkau menjadi seorang suami yang selalu giat bekerja, tampil menjadi pencari nafkah bagi istri dan anak-anakmu, engkau menjadi terhormat di antara keluargamu. Dan kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, mungkin selama ini engkau terlalu disibukkan hanya mengurus keluarga, mengurus anak-anakmu, sampai itu terlupakan urusan kerohanianmu. Inilah saatnya bagi engkau, hai ibu, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, bangunlah persekutuan seperti Maria. Biarlah engkau duduk dekat dengan Yesus, biarlah engkau bersekutu dengan Tuhan. Dengan engkau sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, lihat berkat pengurapan Tuhan terjadi dalam dirimu, sehingga engkau menjadi ibu rumah tangga yang dibanggakan oleh seorang suami. Engkau menjadi ibu rumah tangga penolong dalam keluargamu. Engkau menjadi ibu rumah tangga yang juga sangat diperlukan oleh anakmu. Dan ketika engkau melakukan itu, engkau tidak melakukan seperti terpaksa, tetapi engkau melakukan dengan riang, dengan suka. Karena apa? Ada hadirat Tuhan yang menaungi kehidupanmu. Demikian juga hai engkau anak-anak, apabila
kesempatan di mana kita ada di rumah pada saat ini, Engkau manfaatkan itu untuk membangun hubunganmu kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihat perubahan yang ajaib akan terjadi dalam dirimu, sehingga engkau tampil menjadi anak kebanggaan bagi papa dan mamamu. Engkau menjadi berkat di tengah-tengah rumah tanggamu, sehingga masa depanmu pun akan Tuhan berkati dalam segala hal. Oleh karena itu, saudara-saudara Tuhan kasihi, firman Allah mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita kasihi Tuhan, mari kita cintai Tuhan, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara yang kasih, saya yakin saudaraku, sehingga apapun virus corona yang hendak untuk melanda dunia ini, saya tahu bahwa Tuhan kubu pertahanan kita. Tuhan adalah kota bentang kita, Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Dia akan mengayomi kita, Dia akan melindungi kita. Apabila kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani dapat kita seimbangkan secara bersama-sama, dapat kita penuhi secara bersama-sama. Kalau ini yang terjadi, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang dicintai oleh Tuhan, dan hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhanlah memberkati kita. Amin.